Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Herawati, NIM 20191436657 dari kelas 4R, Prodi PGSD, mata kuliah pilihan pendalaman materi PKN kelas 4B dengan dosen pengampu Ibu Kiki Aryaningrum MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dipahami pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baiklah, pertemuan yang pertama yaitu materi tentang makna persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Persatuan merupakan suatu proses dalam keadaan membentuk masyarakat untuk bersatu. Sedangkan kesatuan merupakan wujud bersatunya masyarakat yang sudah terbentuk. Dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa, terdapat sejumlah konsep dasar di antaranya yaitu persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Terdapat 3 makna penting yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Adapun arti dari ketiga makna persatuan dan kesatuan yang harus diketahui antara lain: yang pertama, selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antar bangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, selalu berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain sesama bangsa yang berlandaskan rasa kemanusiaan sehingga dapat tercapai kehidupan serasi dan harmonis. Yang ketiga, selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, serta nasionalisme antara bangsa yang dapat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Adapun beberapa contoh persatuan dan kesatuan antar bangsa, yaitu antara lain: yang pertama, saling menghargai dan menyayangi antar sesama anggota keluarga di rumah. Yang kedua, selalu berusaha untuk bertutur kata sopan sesuai norma yang berlaku. Yang ketiga, berusaha untuk menjaga kerukunan baik antar anggota keluarga maupun dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain dengan tidak memaksakan kehendak kita kepada mereka karena dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Yang kelima, selalu berusaha untuk membantu anggota keluarga apabila sedang mengalami kesulitan. Negara Kepulauan Indonesia dipersatukan bukan hanya dari aspek kewilayahan saja, tetapi meliputi pula aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan yaitu yang pertama, Pancasila, yang kedua, UUD NKRI tahun 1945, yang ketiga, Sang Saka Merah Putih, yang keempat, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang kelima, Bahasa Indonesia, dan yang keenam, Sumpah Pemuda. Materi yang kedua yaitu tentang norma, hukum, dan peraturan. A. Pengertian dari norma. Norma merupakan kaidah atau aturan yang berlaku bagi manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Ada beberapa jenis norma yang ada di masyarakat yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Contoh penerapan norma di lingkungan keluarga yaitu yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, sopan kepada keluarga atau orang tua.
Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Yang keempat, mengikuti aturan yang disepakati keluarga. Yang kelima, berbicara sopan kepada orang tua. Nah, adapun contoh penerapan norma di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama menaati peraturan sekolah, yang kedua menghormati warga sekolah atau guru, yang ketiga menghargai teman, yang keempat mengikuti kegiatan sekolah, dan yang kelima bersikap santun kepada guru atau warga sekolah. Adapun contoh penerapan norma di lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama menjaga moralitas, yang kedua berbuat baik atau santun, yang ketiga menjaga dan memelihara lingkungan sekitar, yang keempat saling menghargai pendapat, dan yang kelima tidak membedakan sesama masyarakat. B. Hukum. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain termasuk Indonesia. Nah, adapun unsur-unsur hukum yaitu yang pertama mengatur tingkah laku masyarakat, yang kedua dibuat badan resmi yang berwajib, yang ketiga peraturan bersifat memaksa, yang keempat sanksi bersifat tegas. Adapun jenis-jenis hukum yaitu yang pertama hukum publik dan yang kedua hukum privat. C. Peraturan. Peraturan adalah suatu perjanjian yang telah dibuat untuk kepentingan umum tentang apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tujuan dibuatnya aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Peraturan diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat, baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis. Nah, materi yang ketiga yaitu hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melanggarnya. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, adapun contoh hak dan kewajiban anak di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang pertama, contoh hak anak di lingkungan keluarga, yaitu yang pertama, setiap anak berhak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya. Yang kedua, menerima nafkah baik dalam bentuk sandang, pangan, dan papan. Yang ketiga, terhindar dari kekerasan rumah tangga. Contoh kewajiban anak di lingkungan keluarga, yaitu yang pertama menaati peraturan yang berlaku di keluarga, yang kedua menghormati hak setiap anggota keluarga, yang ketiga memuliakan dan menghargai kedua orang tua. Nah, adapun hak dan kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, hak anak di lingkungan masyarakat, yaitu dihormati sebagai manusia seutuhnya. Yang kedua, mendapat pelayanan dari negara, dan yang ketiga, menyampaikan pendapat. Adapun kewajiban anak di lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kedua, menghormati orang lain, yang ketiga, patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi yang keempat yaitu tentang kebutuhan warga negara, yaitu tentang gotong royong.
Gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama dan bersifat sukarela dengan tujuan memperlancar suatu pekerjaan agar menjadi mudah dan ringan. Adapun unsur-unsur gotong royong yaitu yang pertama kesatuan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kerukunan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam gotong royong yaitu nilai kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong-menolong, dan sosialisasi. Nah, adapun beberapa contoh kegiatan gotong royong yang bisa diterapkan pada siswa SD, yaitu yang pertama, membersihkan ruangan kelas bersama, yang kedua, membersihkan taman sekolah, yang ketiga, membersihkan tempat ibadah di sekolah, yang keempat, membersihkan toilet bersama, yang kelima, mengumpulkan sampah dan membuangnya di tempat sampah, yang keenam, merapikan kursi dan meja di dalam kelas, yang ketujuh, membagi jadwal piket secara adil menentukan ketua kelas, yang ke-8, memperindah lingkungan sekolah. Yang ke-9, membersihkan dan merapikan perpustakaan sekolah. Yang ke-10, mengerjakan mading sekolah. Dan yang ke-11, belajar kelompok bersama dengan teman-teman. Nah, materi yang kelima yaitu tentang konstitusi negara. Konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constitutio. Dalam negara, konstitusi adalah sebuah norma, sistem politik, dan hukum bentuk pada pemerintah negara biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Nah, adapun tahap perkembangan konstitusi di Indonesia yaitu yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu tentang penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 tentang penetapan Konstitusi Republik Indonesia. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 tentang penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, yaitu tentang penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adapun kajian hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Sejak diamandemen 4 kali pada 1999 sampai 2002, konstitusi sudah mengubah struktur ketatanegaraan, sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi seperti MPR. Dan Indonesia kini sudah menganut sistem presidensial yang lebih efektif. Yang pertama, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pertama kali pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Ketua MPR kala itu adalah Amin Rais. Ada 9 dari 37 pasal di dalam undang-undang yang berubah. Salah satu yang paling krusial adalah perubahan pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan yang kedua yaitu terjadi pada sidang umum MPR 7 sampai 8 Agustus 2000 yang juga masih diketuai oleh Amin Rais. Di masa sidang ini perubahan yang paling ketara adalah soal desentralisasi pemerintahan.
Pasal 18 UUD 1945 dalam amandemen kedua ini lebih mengakomodir bagaimana provinsi, kota, dan kabupaten bisa mengatur pemerintahan mereka sendiri, memiliki otonomi yang luas. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan ketiga dalam sidang umum MPR pada 1-9 November 2001. Amin Rais juga masih menjadi ketua MPR di periode ini. Banyak perubahan penting dalam amandemen ketiga ini, seperti menghilangkan garis-garis besar haluan negara. Kemudian, perubahan ketiga ini mulai membuka pintu bagi pemilihan presiden atau pilpres secara demokrasi. Selama ini, presiden dipilih oleh MPR. Dalam perubahan ketiga ini, konstitusi mulai mengakui pemilihan umum yang terbuka. Yang terakhir yaitu tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 keempat yang terjadi pada masa sidang 1-11 Agustus 2002. Perubahan terakhir ini hanya menyempurnakan beberapa pasal saja, misal anggota MPR terdiri dari DPR dan DPRD. Materi yang keenam yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pancasila, setiap negara di dunia ini mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadikan pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman, peraturan, dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Berdasarkan TAP MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR P4, ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu iden yang berarti melihat atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran, dan katalogi yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran. Adapun Pancasila sebagai ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka merupakan pandangan hidup yang tidak bersifat kaku, bersifat dinamis, serta fleksibel dalam berkembang dan bertumbuh mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Nah, adapun ciri-ciri ideologi terbuka. Yang pertama, merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Yang kedua, berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat sendiri. Yang ketiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat dan yang keempat bersifat dinamis dan reformasi. Nah, selanjutnya yaitu ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia yang menentukan suatu bentuk tujuan dan norma politik serta sosial yang telah diwujudkan sebagai salah satu kebenaran yang mana tak boleh dipermasalahkan atau dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai suatu hal yang sudah jadi dan harus dipatuhi oleh siapapun. Adapun ciri-ciri ideologi tertutup. Yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup di dalam masyarakat. Yang kedua, bukan berupa nilai dan cita-cita. Yang ketiga, kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku. Dan yang keempat, terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu yang pertama, nilai dasar.
yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental yang merupakan arahan kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Yang ketiga, nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.